Buniar, kamu jangan terlalu ikut campur. Setiap ibu kan punya cara masing-masing dalam mengurus anaknya. Lagian dokter sekarang memang banyak yang bilang kalau bayi lebih baik gak dibedong terus-terusan, biar mereka bisa belajar gerak sejak dini. Wah, kayaknya bayimu lapar, Bu Mina. Ini saya bawa madu. Anak-anak saya dulu kalau nangis dikasih madu langsung tenang. Saya kasih ya, biar gak nangis terus. Buniar, nggak boleh. Bayi saya belum boleh makan apapun selain nasi, apalagi madu. Itu bisa bahaya buat bayi baru lahir, tahu nggak? Kamu itu kenapa? Anaknya nggak dibedong, nanti kakinya bisa bengkok loh. Masa sih nggak dibedong? Dulu ya, anak saya selalu dibedong 24 jam, biar gak jadi anak lemah. Punggungnya tegak, kakinya lurus. Itu yang bener tahu. Buniar, zaman sekarang beda loh. Anak-anak gak perlu dibedong terus. Mereka lebih butuh gerak dan ruang, biar otaknya berkembang juga. Lagian, bayi sekarang udah banyak yang gak dibedong. Gak ada masalah kok. Kamu ini gak ngerti-ngerti apa ya? Dulu anak saya tuh sehat-sehat, bukan kayak anak sekarang. Banyak yang rewel. Kalau nggak dibedong, nanti mereka jadi mudah sakit. Kamu yakin gak ada pengaruhnya? Apa nggak takut nanti anaknya jadi lemah? Buniar, zaman sekarang tuh udah beda. Dulu memang banyak yang dibedong, tapi sekarang pola asuh anak tuh banyak yang berubah. Kamu nggak bisa terus-terusan membandingkan zaman dulu dengan zaman sekarang. Setiap zaman punya cara yang berbeda-beda. Gak bisa semuanya disamain. Tapi kalau nggak dibedong, nanti anaknya bisa jadi pemalas, nggak ada yang ngurus, nggak disiplin. Kamu berdua ini nggak paham sih ya. Saya ini jauh lebih senior daripada kalian berdua dalam mengurus anak. Asal kalian tahu, dulu anak saya bisa tidur nyenyak, nggak rewel, karena semuanya serba diatur. Bu, kadang kita tuh harus bisa lihat ke depan. Pola asuh itu berkembang, dan anak-anak sekarang juga butuh ruang untuk berkembang dengan cara yang berbeda. Mungkin caramu dulu benar, tapi bukan berarti itu satu-satunya cara yang terbaik. Kalian tuh kalau dikasih tahu sama yang berpengalaman jauh lebih banyak yang nurut aja sih. Udah mending saya pulang aja. Capek ngomong sama orang kelas kepala kayak kalian. Bu Ahmad, saya harus gimana ya? Apa bener yang dibilang Buniar kalau cara saya merawat anak itu salah? Apa bener ya kalau bayi itu harus dibedong terus? Udah jangan dipikirin. Buniar itu memang begitu, selalu merasa lebih tahu, lebih senior. Dia punya anak banyak, langsung berasa jadi ahli pola asuh. Padahal tiap zaman pasti punya cara sendiri, gak bisa disamain. Buniar itu emang nyebelin banget. Seolah-olah dia yang paling benar ya. Semua orang harus ikut cara dia. Padahal zaman udah beda. Pola asuh anak juga udah berubah. Kalau nggak dibedong, apa anaknya bisa jadi cacat? Gimana sih dia itu? Kok bisa mikir gitu? Iya Bu Fitri, anak-anak zaman sekarang nggak kayak zaman dulu. Mereka butuh lebih banyak ruang, bukan dibatasi terus. Tapi Buniar selalu ngomong gitu, bikin saya ragu. Nggak usah didengerin Bu Yani. Mungkin kalau dulu cara itu benar, tapi zaman sekarang beda. Dulu orang tua kita bisa menghukum dengan cara yang keras. Anak-anak nggak boleh bebas, pokoknya harus teratur. Tapi sekarang kita sadar, anak butuh kebebasan, butuh ruang buat berkembang. Kalau mau jadi orang tua yang baik, kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Aduh, saya tuh udah bosan banget dengan omongannya Buniar itu. Emangnya siapa dia sampai ngurusin pola asuh anak orang lain cuma karena dia punya anak sebanyak itu? Jadinya bebas ngatur-ngatur orang. Buniar itu terlalu sok tahu. Bener banget, padahal gak ada jaminan anak-anak yang dibedong 24 jam itu jadi lebih baik loh. Tapi ya suka-suka Buniar aja lah. Makanya kadang saya merasa kok kayaknya nggak ada yang bisa ngerti saya. Sebagai ibu, saya kan cuma pengen yang terbaik buat anak-anak. Tapi kalau terus disalahkan, lama-lama jadi ragu sendiri. Tenang aja Bu Yani, cara kamu udah bener kok. Itu memangnya aja Buniar yang selalu ngerasa benar. Udah ya, kamu fokus ngurusin anak kamu aja. Tapi kadang saya suka masih kepikiran Bu. Dengar ya Bu Yani, kalau kita pikirin terus, kita nggak akan pernah berkembang. Kita masing-masing punya cara sendiri, dan nggak ada yang salah. Yang penting anak kita sehat, bahagia, dan berkembang dengan baik. Itu yang paling penting. Setuju Bu Ahmad, kita nggak boleh terjebak dengan cara pandang yang udah ketinggalan zaman. Setiap anak kan beda-beda. Kalau Buniar terus ngurusin kita juga harus belajar untuk gak peduli. Coba bayangin, kalau kita terus nurutin omongan orang, kita nggak akan pernah bebas, ya nggak? Terima kasih ya Bu Ahmad dan Bu Fitri. Saya jadi merasa lebih baik setelah dengar kata-kata kalian. Mungkin saya harus lebih percaya diri dengan pilihan saya. Gak usah terus-terusan takut dengan omongan orang. Anak kamu lucu banget sih, umurnya udah berapa bulan? Baru 3 bulan. Anak kamu makan apa sih? Kok gembul banget? Cuma minum ASI aja. Hah?
Minum ASI aja, mana cukup nutrisinya. Bu Maya, kok anaknya nggak dikasih pisang sih? Gimana sih kamu ini? Loh, memangnya harus ya? Kenapa emangnya kalau nggak dikasih pisang? Ya haruslah, biar nanti anaknya cerdas. Itu penting banget loh. Kalau enggak, nanti anaknya jadi lambat perkembangannya. Bu, anak saya masih bayi, baru beberapa bulan. Masa udah dikasih pisang? Itu belum waktunya. Bayi itu kan masih butuh ASI. Yang penting itu gizi yang sesuai umur. Dulu emang gitu, tapi sekarang Kak udah banyak yang ngerti soal gizi bayi. Hahaha, kalau cuma ASI doang sih gak akan cukup. Dulu anak saya aja baru brojol, udah dikasih pisang. Makanya sekarang dia pintar. Bener kok kata Bu Maya. Sekarang ini banyak yang bilang, jangan buru-buru kasih makanan padat sebelum waktunya. Bayi itu butuh waktu buat saluran pencernaannya matang. Pisang boleh nanti, tapi bukan saat ini. Jangan so tau deh. Saya ini jauh lebih berpengalaman ya. Buktinya saya kasih pisang ke anak saya, gak ada masalah tuh. Cup. Buniar, tolong suaranya dikecilin ya. Anak saya lagi tidur sampai kebangun. Nah, ini nih salah satu contohnya. Baru denger suara dikit aja udah nangis. Makanya ikutin saran saya aja. Buniar, saya ngerti ibu pengalamannya banyak, tapi pola asuh itu nggak bisa disamain. Zaman dulu memang bisa begitu, tapi sekarang ada panduan kesehatan yang lebih baik. Anak-anak sekarang berkembang lebih sehat kalau kita ngasih makanan sesuai umurnya, bukan menurut pengalaman zaman dulu. Bener Bu, pisang itu nggak cocok kalau bayinya belum siap. Kita semua mau yang terbaik buat anak kan. Yang penting mereka tuh tumbuh dengan baik dan sehat dan bisa berkembang sesuai usianya. Aduh, kalian itu kok malah ngikutin apa yang orang-orang bilang sih? Jangan sampai nanti kalian nyesel ya. Aku nggak ngerti lagi Pak. Ibu-ibu di komplek ini tuh pada ngaco semuanya cara ngurus anaknya. Gimana nggak ngaco coba? Bayi aja nggak dibedong, malah ada yang nggak dikasih pisang dari kecil. Kamu bayangin aja deh, nanti kalau anak-anak mereka tumbuh gak sehat gimana? Padahal aku udah bilang kalau pola asuh mereka itu salah, tapi mereka nggak mau denger. Bu, coba kamu tenang dulu deh. Tiap ibu itu mempunyai caranya masing-masing cara merawat anaknya. Jangan dipaksakan semua orang sama kayak kamu. Pola asuh itu beda-beda tergantung dari pemahaman dan kebutuhannya masing-masing. Apa? Kamu bilang beda-beda? Itu namanya gak ngerti. Aku udah punya pengalaman Pak. Aku udah ngerawat anak-anak aku dengan cara yang benar. Gimana nanti kalau anak-anak mereka malah jadi bermasalah? Aku cuma gak mau anak mereka bermasalah. Ngerti nggak? Dulu aku nggak pernah skip satu hal pun soal merawat anak. Semua harus bener. Aku ikuti semua arahan dari orang tua yang lebih berpengalaman. Bu, aku paham kamu cuma mau yang terbaik untuk anak-anak sekitar sini. Tetapi kamu nggak bisa terus-terusan ikut campur sama urusan orang lain. Setiap ibu itu pasti mempunyai caranya yang sesuai dengan kepercayaan yang keadaan mereka masing-masing. Kalau kamu terus-terusan nyalahin orang, nanti yang ada kamu yang bakal jadi musuh semua orang. Musuh? Jadi kamu mau bilang aku salah? Aku cuma ngingetin mereka. Mereka yang salah nggak sadar apa yang mereka lakuin. Aku ini lebih senior, lebih berpengalaman Pak. Gimana sih kamu? Jangan-jangan kamu juga nggak ngerti ya pentingnya merawat anak dengan cara yang benar? Aku nggak bilang kamu nggak ngerti Bu, tapi setiap ibu itu berbeda. Mungkin cara mereka yang terbaik menurut mereka. Kamu juga kan dulu belajar dari pengalaman, dan mungkin orang lain pun begitu. Kamu nggak bisa terlalu keras sama mereka. Jadi sekarang kamu malah belain mereka. Dengerin aku Pak, aku ini lebih paham soal ini daripada siapapun di komplek ini. Dan satu lagi, aku nggak butuh nasihat dari kamu. Udah aku capek mau istirahat. Bu Yuni, anak-anak kamu tuh nggak pernah diajak jalan-jalan ya? Masa nggak ada waktu buat bawa mereka keluar? Dulu anak-anak saya paling enggak seminggu sekali ke taman, ke tempat yang terbuka, biar mereka bisa main. Kalau enggak bisa stres anaknya, tahu nggak? Buniar, zaman sekarang anak-anak lebih suka main di rumah kok. Mereka tuh bisa belajar banyak hal dari gadget, dari video edukasi, dari permainan yang lebih aman tanpa harus keluar rumah. Lagian kan nggak semua tempat itu aman untuk anak-anak. Betul itu Buniar. Dulu mungkin kita biasa banget bawa anak keluar rumah, tapi sekarang kan beda. Dunia udah berubah. Anak-anak sekarang bisa belajar dari dalam rumah. Apalagi kalau orang tuanya itu aktif, cari cara lain untuk mengembangkan anak tanpa harus keluar rumah. Jangan ngeles gitu deh Bu. Saya ngerti kalau sekarang teknologi berkembang, tapi jangan sampai anak-anak jadi cuma tahu dunia dari layar. Mereka butuh alam, butuh udara segar. Mereka nggak bisa ya terus-terusan dikurung di rumah. Dulu saya ajarin anak-anak saya untuk bisa main di luar, belajar sosial, biar gak stres kayak anak-anak zaman sekarang.
Bu, saya paham maksud Bu Niar, tapi seiring berjalannya waktu, kita harus bisa menyesuaikan. Kalau anak-anak sekarang nyaman di rumah, kenapa harus dipaksa keluar? Lagi pula, di luar itu kan banyak bahaya, cuacanya nggak menentu, belum lagi polusi. Saya pikir kalau mereka bisa bermain di rumah dengan aman, itu lebih baik. Bu Niar, kamu itu kadang-kadang terlalu keras sama pola asuh orang lain. Setiap ibu itu punya cara berbeda dalam merawat anak. Kamu nggak bisa memaksa cara kita sama kayak cara kamu. Apalagi soal ngurus anak, anak-anak zaman sekarang itu pintar. Mereka bisa berkembang di rumah tanpa harus keluar. Lagian mereka juga butuh ruang untuk memilih apa yang mereka mau. Iya, terserah kalian aja deh. Dasar keras kepala banget. Mendingan saya pergi aja ke rumah Bu Minah. Dia kan baru aja lahiran kemarin. Bu Minah, kok bayimu gak dibedong? Kamu tahu kan, bayi baru lahir itu butuh dibedong biar kakinya lurus. Kalau nggak dibedong, nanti kakinya bengkok loh. Kakinya harus dibentuk dari sekarang. Ini tuh penting. Bu Niar, sekarang udah beda loh. Banyak dokter yang bilang kalau bayi malah lebih baik gak dibedong, biar mereka lebih bebas bergerak. Mereka malah jadi lebih aktif dan gak gampang kegerahan. Hah? Kamu percaya gituan? Aduh, Bu Minah, zaman sekarang kok jadi makin aneh ya. Dulu anak-anak saya semua dibedong, nggak ada tuh yang kakinya bengkok. Sekarang kalian kok pada ngikutin tren-tren aneh yang nggak jelas gitu. Itu tuh soal kesehatan bayi. Masa mau dicoba-coba sih? Bu Niar, kamu jangan terlalu ikut campur. Setiap ibu kan punya cara masing-masing dalam mengurus anaknya. Lagian dokter sekarang memang banyak yang bilang kalau bayi lebih baik gak dibedong terus-terusan, biar mereka bisa belajar gerak sejak dini. Wah, kayaknya bayimu lapar, Bu Minah. Ini saya bawa madu. Anak-anak saya dulu kalau nangis dikasih madu langsung tenang. Saya kasih ya, biar gak nangis terus. Bu Niar, nggak boleh. Bayi saya belum boleh makan apapun selain nasi, apalagi madu. Itu bisa bahaya buat bayi baru lahir, tahu nggak? Loh, kenapa gak boleh? Dulu anak-anak saya minum madu dari kecil. Sehat-sehat aja tuh sampai sekarang. Kamu tuh terlalu parno, Bu Mirna. Bu, zaman sekarang beda. Madu bisa bikin bayi keracunan. Saya nggak mau ambil resiko dengan anak saya. Tolong, jangan kasih saran yang berbahaya kayak gitu. Bu Niar, saya ngerti ibu niat baik, tapi kita harus hati-hati sama makanan bayi sekarang. Semua ada aturan medisnya. Ya udah, kalau kamu percaya sama dokter-dokter itu terserah. Saya mau bantu kok. Bu Fitri, anak kamu gak pernah takut dimarahin ya? Dulu anak saya kalau dimarahin langsung diem. Gak ada tuh ceritanya anak saya berani ngelawan. Kalau menurut saya, cara kamu ngerawat anak kamu tuh salah. Gak baik terlalu manjain anak. Bu Niar, zaman sekarang beda. Anak-anak butuh kasih sayang, bukan rasa takut. Saya mau mereka tumbuh jadi anak yang percaya diri, bukan yang takut salah terus. Loh, justru dengan marahin anak itu, mereka jadi disiplin. Kalau nggak dimarahin, mereka bakal seenaknya sendiri. Percaya sama saya deh, saya udah ngalamin. Tapi Bu, disiplin itu bisa diajarkan tanpa perlu marah-marah terus. Kami lebih memilih mendidik anak dengan dialog, biar mereka ngerti kenapa sesuatu itu salah, bukan karena mereka takut dihukum. Iya, tapi lihat nanti, kalau terlalu lembek sama anak, kamu bakal kewalahan sendiri. Anak sekarang kalau nggak dikerasin, malah jadi susah diatur. Bu, setiap anak beda-beda dan cara mendidiknya juga nggak bisa disamain. Yang penting mereka tumbuh bahagia dan punya kepercayaan diri. Ya udahlah, kamu yang bakal ngerasain nanti. Anak terlalu dimanjain, pasti bakal berani ngelawan. Bu Niar, ini bukan soal dimanja atau enggak. Anak-anak butuh merasa dihargai, didengar. Kalau mereka merasa dicintai, mereka bakal lebih percaya diri dan gak takut buat belajar dari kesalahan. Hargai? Emang kamu pikir dulu saya gak menghargai anak-anak saya? Mereka tetap jadi orang kok. Malah sekarang mereka berhasil semua. Kalau mereka gak saya kerasin dulu, pasti gak bakal jadi kayak sekarang. Bukannya saya bilang pola asuh ibu salah, cuma kan zaman udah berubah. Apa yang dulu berhasil buat kita belum tentu cocok buat anak-anak sekarang. Mereka hidup di dunia yang berbeda. Dunia boleh berubah, tapi anak tetap anak. Kalau nggak dibimbing dengan tegas, ya bakal kebablasan. Saya udah ngalamin itu. Iya Bu Niar, setiap orang tua punya cara masing-masing. Yang penting kita semua mau yang terbaik buat anak-anak kita kan? Ya udahlah, semoga aja cara kamu berhasil, Bu Fitri. Baik Bu Niar, saya balik dulu ya. Sampai ketemu lagi. Iya, sampai ketemu lagi. Jagain ya anak-anak kamu tuh baik-baik. Loh, Bu Yuni, kok cuma beli pampers aja? Susu formula buat bayi kamu mana? Masa anak dibiarkan cuma minum ASI aja? Susu formula penting buat kesehatan dan tumbuh kembang anak tahu. Apalagi yang mahal, gizinya lengkap.
Buniar, saya lebih percaya sama ASI. Buat saya, ASI itu lebih sehat dan alami. Bayi saya minum ASI eksklusif, gak perlu susu formula. Hah? Kamu yakin? Anak kamu cukup gizinya cuma minum ASI? Kalau cuma ASI gimana nutrisinya bisa lengkap? Anak-anak saya dulu semuanya minum susu formula terbaik. Lihat sekarang, mereka tumbuh pintar, sehat dan kuat. Kalau cuma ASI, gimana mau tumbuh sebaik itu? Bu, sekarang sudah banyak penelitian yang bilang ASI itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan bayi. Ini bukan soal mahal atau murah. Yang penting bayi saya sehat dan senang. ASI sudah terbukti baik untuk kesehatan jangka panjang. Aduh, zaman sekarang banyak ibu yang malah mengabaikan kesehatan anak karena gak mau repot beli susu formula yang bagus kan demi masa depan anak. Kamu harus kasih yang terbaik, Bu Yuni. Buniar, saya juga kasih yang terbaik buat anak saya. ASI itu memang lebih sederhana, tapi ini yang alami. Saya pilih ini karena saya yakin ini yang paling baik buat dia. Lagian, tiap ibu pasti punya cara masing-masing buat ngerawat anaknya kan? Terserah kamu deh. Tapi nanti kalau anakmu sakit-sakitan atau gak berkembang seperti anak-anak saya, jangan bilang saya ya. Saya kan udah pernah ngasih tahu. Saya tahu, Bu, tapi nggak semua anak perlu susu formula dan nggak semua susu formula itu cocok buat anak. Yang penting anak saya bahagia dan tumbuh sehat. Saya cuma minta ibu nggak usah terlalu menghakimi pilihan orang lain. Iya, terserah kamu, Bu Yuni. Pokoknya saya cuma mau yang terbaik buat anak-anak di sekitar saya. Kalau udah kejadian, baru kamu sadar. Aduh, Buniar itu makin hari makin gak tahan deh. Bayangin aja, semua orang di komplek ini diatur. Kayak dia yang paling tahu cara ngurus anak. Padahal mah anak orang lain kok dia yang repot. Betul, Bu. Saya juga heran, kenapa sih dia selalu ngerasa lebih pintar dari kita semua. Belum lama ini dia nyeramain saya soal anak yang gak boleh dimanja. Lah, anak saya sehat-sehat aja, kok dia yang ribut? Kamu gak sendiri, Bu Fitri. Kemarin di Kokomart, saya lihat dia nyeramahin Bu Yuni cuma gara-gara belanja popok doang. Kan bayinya Bu Yuni minum ASI, dia malah maksa suruh beli susu formula yang mahal. Aneh banget kan? Saya jadi males kalau ketemu sama dia. Memang Buniar itu nggak bisa diomongin, selalu ngerasa dia yang paling benar. Padahal tiap orang kan punya cara masing-masing buat urus anaknya. Kalau dia terus-terusan kayak gitu, cepat atau lambat bakal ada ajab yang datang loh. Azab, kamu serius, Bu Wati? Iya Bu Fitri, saya percaya kalau dia nggak segera berubah, pasti ada yang nggak beres. Kita kan cuma manusia, nggak boleh merasa paling benar. Apalagi kalau suka nyakitin hati orang lain kayak gitu. Betul, Bu Wati, saya juga ngerasa gitu. Selalu ada akibat kalau terlalu ikut campur urusan orang lain. Apalagi kalau bikin orang lain tersinggung. Buat Buniar, hati-hati aja ya. Saya cuma bisa berdoa semoga dia sadar sebelum semuanya terlambat. Mudah-mudahan dia sadar ya. Tapi jujur, saya udah nggak kuat tiap kali ketemu dia. Rasanya tiap kata yang keluar dari mulutnya itu kayak penghakiman. Kita nggak bisa ngubah dia Bu Fitri, tapi kita bisa jaga jarak. Semoga aja dia sadar sebelum terlambat, sebelum ada hal buruk yang terjadi. Apa yang salah? Dulu aku selalu didengar, dihormati. Sekarang kenapa mereka malah menjauh? Apa aku terlalu banyak ngomong? Atau mungkin aku salah? Apa nasihat-nasihatku udah gak relevan lagi? Kenapa aku nggak bisa ngomong? Lidahku kenapa jadi kaku? Apa yang terjadi sama aku? Mungkin aku butuh istirahat. Besok pasti akan baik-baik aja. Apa ini? Kenapa aku nggak bisa bicara? Aku harus cek. Halo, apa yang terjadi sama lidahku? Enggak, ini pasti cuma mimpi. Bu, kamu kenapa? Kok kamu kelihatan aneh banget? Apa yang terjadi? Itu kenapa lidah kamu panjang gitu melilit? Kamu tenang dulu ya, jangan nangis. Aku coba minta bantuan sama saudara kita. Kenapa nggak ada yang angkat ya? Bapak udah minta tolong tapi nggak ada siapa-siapa yang bisa bantu. Bu, ini nggak bisa dibiarkan. Kayaknya kita harus ke orang pintar. Ini nggak normal, Bu. Aku takut kalau dibiarkan lebih lama kamu bisa lebih parah dari ini. Bah, saya mau minta tolong sembuhkan istri saya. Maaf, Pak Lino, saya tidak bisa membantu. Loh, kenapa Mbah? Bukannya Mbah itu sakti mandraguna? Aku tidak akan bisa menyembuhkan istrimu kalau hati istrimu masih kotor. Hatinya masih dipenuhi sifat sombong dan merasa paling benar. Lalu bagaimana cara istri saya bersembuh, Mbah? Dia harus membersihkan hatinya terlebih dahulu. Dia harus minta maaf kepada mereka yang telah disakiti. Apaan sih nih dukun? So tau banget. Siapa juga yang punya hati kotor gak jelas? Apa tadi? Minta maaf? Ih, ogah banget. Nampaknya istrimu tidak ingin sembuh. Buniar, ajabmu akan semakin pedih. Loh, kok aku jadi kayak bayi gini sih? Ah, tidak.
Ini adalah aja buat Buniar. Dia yang selalu mengomentari cara orang lain mengurus anaknya. Sekarang dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Mungkin sekarang dia paham kalau kita nggak bisa memaksakan pendapat kita ke orang lain. Masing-masing punya caranya sendiri. Iya, jangan pernah menghakimi pola asuh ibu lain. Kalau kalian gak mau berakhir kayak Buniar, memberi saran itu boleh, tapi harus tahu batasan. Ibu-ibu semua, semoga kita bisa belajar ya dari kisah ini. Jangan sampai kita berakhir buruk sama seperti Buniar.